Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen Lebaran sejak dulu sudah menjadi budaya sebagai ajang mudik bagi para perantau untuk kembali ke kampung halaman. Berbagai moda transportasi pun digunakan, baik dari udara, laut, maupun darat. Saat arus mudik terjadi, umumnya akan ada peningkatan jumlah kendaraan menuju daerah dengan volume yang sangat besar. Sementara sebaliknya, kawasan kota akan terasa lenggang karena ditinggal para perantau yang mengadu nasib di sana. Tak jarang, banyaknya pemudik mengakibatkan kemacetan terjadi di beberapa titik jalur mudik. Sehingga, keberadaan jalan tol diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan kemacetan ini. Namun bagaimana jika semua orang berpikiran sama, sehingga volume kendaraan yang melewati opsi ini menjadi sangat membludak hingga menimbulkan bencana kemacetan yang jauh lebih mengerikan. Tragedi ini dinamakan tragedi Brexit yang menjadi sejarah kemacetan terparah sepanjang sejarah Indonesia. Lantas bagaimanakah kronologinya? Simak video ini ya, dan selamat datang di channel Bang Pets Illustration. Pada 2016 lalu, tepatnya 2 hari sebelum Idul Fitri, para pemudik dari Jakarta dan sekitarnya berbondong-bondong meninggalkan kota untuk kembali ke kampung halaman. Dan masih di tahun yang sama, jalan tol Trans Jawa untuk pertama kalinya dibuka hingga Brebes Timur. Dengan keberadaan tol ini, digadang-gadang akan mempersingkat waktu tempuh Jakarta Brebes hingga hanya menjadi 4 jam. Dan tol ini pun kemudian menjadi jalur baru yang menarik banyak peminat. Namun siapa sangka, jumlah kendaraan yang memasuki tol saat itu sangat jauh di luar perkiraan. Hingga akhirnya, kemacetan di pintu tol Brebes Exit atau Brexit tidak dapat dielakkan. Meski di dalam jalan tol Trans Jawa juga terjadi kemacetan yang sangat panjang, evakuasi masih bisa dilakukan oleh pihak Jasa Marga karena saat itu jalur dengan arah sebaliknya menuju Jawa Barat sangatlah senggang dan dapat digunakan untuk melawan arah. Beda halnya dengan jalur Pantura, terutama di daerah Losari hingga arah Tegal. Kemacetan parah juga terjadi, namun keadaan jauh lebih mengerikan. Hal itu bisa terjadi karena proses evakuasi tidak bisa dilakukan akibat jalanan yang benar-benar penuh. Salah seorang pemudik yang bernama Wibowo Aziz juga menceritakan bagaimana pengalamannya terjebak dalam tragedi kemacetan tersebut. Saat itu, Wibowo begitu antusias menyambut mudik Lebaran tahun 2016. Tahun itu adalah tahun pertama bagi jalan tol Trans Jawa untuk dibuka hingga Brebes Timur. Ia memprediksi perjalanan mudiknya tahun ini akan lebih lancar dari tahun-tahun sebelumnya. Maka, pada hari Sabtu 3 Juli tahun 2016, setelah sholat subuh, Aziz bersama istri dan kedua anaknya memutuskan untuk mudik dari kota Cirebon menuju ke Semarang. Mereka melewati jalur arteri menuju ke jalur Pantura. Rute dari Cirebon hingga memasuki Losari dilalui Aziz dengan perasaan senang, lantaran saat itu jalanan terasa sangat lenggang. Aziz pun mengucap syukur karena memprediksi mudik kali ini ke kampung halamannya di Semarang bakal berjalan dengan lancar. Namun, kesenangan Aziz tak berlangsung lama. Baru beberapa kilo melintas di jalan raya Pantura Losari, dia mendapati ada banyak tukang asongan memenuhi sisi-sisi jalan. Alhasil, perjalanannya pun mulai tersendat-sendat. Saya langsung feeling, dari titik ini saya akan kena macet, ucap Wibowo. Dan benar saja, dari jalan Losari hingga memasuki kota Tegal, terjadi kemacetan yang begitu panjang. Menurut pria ini, jalan Losari adalah ekor dari kemacetan, sedangkan ujung atau kepala kemacetan kemungkinan berada berpuluh-puluh kilometer di persimpangan gerbang tol Brebes Timur. Kemacetan di tol Brexit waktu itu sangat menguras tenaga dan juga pikiran Aziz. Bagaimana tidak, untuk berjalan sejauh 100 meter saja
membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Para pengendara tak bisa memarkir kendaraannya untuk istirahat karena memang tak ada jalur evakuasi. Kondisi jalan ketika itu juga sudah sangat padat. Memaksa keluar dari jalur untuk sekedar beristirahat di rumah-rumah warga atau bahkan rumah makan juga bukan pilihan yang tepat. Aziz pernah melakukannya hanya untuk beristirahat di rumah makan. Namun ketika ingin kembali masuk ke jalur, ia memerlukan waktu 2 hingga 3 jam. Sebuah situasi yang serba salah. Keluar untuk istirahat juga menjadi pilihan yang dilematis. Karena waktu itu hanya untuk masuk antrean lagi, itu sudah luar biasa sulit dan memakan waktu hingga berjam-jam. Kondisi kemacetan semacam itu membuat stres yang sangat tinggi bagi sopir dan penumpang. Bayangkan, kami menunggu tapi tak melakukan apa-apa. Tak ada hiburan, cuaca terik, dan juga sangat panas. Anak-anak kecil mulai merengek, dan kondisi itu sangat traumatis bagi saya, ucap Aziz. Seumur hidup saya, itu adalah macet yang paling parah yang pernah saya alami. Bayangkan saja, dari Cirebon ke Semarang, total saya menghabiskan waktu hingga 35 jam. 32 jam saya habiskan di Losari hingga kota Tegal, tambahnya. Namun beruntung, Aziz dan keluarganya bisa tiba ke kampung halamannya di Semarang dengan selamat. Meskipun harus berjibaku dengan kemacetan yang melelahkan lebih dari 32 jam, Aziz dan keluarganya bisa lolos dari kemacetan setelah melewati kota Tegal. Dari Tegal, meski masih padat kendaraan, untunglah mobilnya masih bisa melaju dengan kecepatan relatif stabil di kisaran 40-60 km per jam. Di sisi lain, saat itu semua pemudik tidak memiliki pilihan lain selain menunggu antrian mobil bergerak. Dijemur di cuaca yang panas, memaksa para pengendara untuk tetap menghidupkan mobilnya, sekedar agar pendingin udara tetap hidup walaupun mobil tak berjalan. Melihat kemacetan yang tak kunjung usai, para pengendara mulai keluar dari kendaraannya dan menggelar tikar di jalanan. Beberapa lagi menumpang ke rumah warga untuk memakai toilet. Sebagian lagi menggunakan botol minuman untuk tempat buang air karena saat itu memang dalam kondisi darurat. Namun sayang, kemacetan luar biasa ini justru dimanfaatkan oleh warga sekitar yang berdagang di tengah kemacetan. Harga makanan saat itu dipatok 3 bahkan 5 kali lipat dari harga normal. Bahkan menurut penuturan para pemudik, 1 liter bensin eceran bisa dijual seharga 50.000. Sementara itu, para pengendara tak ada pilihan lain. Mereka membutuhkan bensin itu karena bensin mereka habis disebabkan mobil yang terus menyala. Budi Utomo, Kepala Shift Patroli di Jalan Tol Pejagan Pemalang, mengatakan terjadinya kemacetan parah di Brexit pada 2016 itu disebabkan oleh beberapa hal. Faktor itu diantaranya adalah terjadinya penumpukan kendaraan di persimpangan gerbang tol Brebes yang mempertemukan arus kendaraan yang keluar dari tol dengan kendaraan yang datang dari arah Cirebon melalui jalur Pantura. Imbasnya, jalur Pantura arah Tegal tak mampu menampung volume kendaraan yang datang dari kedua arus itu. Menurut catatan Budi, panjang kemacetan di jalur Pantura lebih dari 20 km. Sedangkan kemacetan di jalan tol terbentang sepanjang 25 km. Kemacetan itu mengular mulai exit tol Brebes hingga Kanci Cirebon. Selain karena pertemuan 2 arus itu, menurut Budi, faktor lain yang membuat kemacetan parah di Brexit adalah karena pihak kepolisian gagal mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan yang datang secara serentak pada arus mudik 2016. Saya kira faktor lainnya adalah pihak kepolisian waktu itu tidak bisa mengantisipasi. Waktu itu, tol belum tersambung sepenuhnya, sehingga semua harus keluar di Brexit. Ditambah lagi, tahun 2016 itu, waktu libur semua barengan, baik PNS maupun pegawai swasta, sehingga semua menjadi membludak pada waktu bersamaan, tambah Pak Budi. Budi bercerita, timnya dan tim kepolisian sampai kewalahan sewaktu mengatasi masalah transaksi di Brexit. Akibat hal itu juga, banyaknya kendaraan yang mengalami kendala mesin juga kehabisan bahan bakar sudah tak bisa tertangani, sehingga mobil-mobil yang mogok itu hanya dipinggirkan saja seadanya. Fokus utama tim Jasa Marga, Bina Marga, dan juga kepolisian ketika itu
adalah mengurangi kemacetan dan evakuasi korban yang mulai berjatuhan akibat kelelahan. Mudik 2016 itu luar biasa kacau sekali. Selama 10 tahun saya kerja di unit patroli ini, tahun 2016 adalah tragedi yang terparah. Macet total selama 2 hari 2 malam, tetap tidak terurai juga. Bahkan hingga sampai jatuh korban jiwa, ucap Budi. Puncak kemacetan di Brexit terjadi pada 3-5 Juli tahun 2016. Dalam rentang waktu tersebut, Budi dan timnya setidaknya telah mengevakuasi puluhan pemudik yang kelelahan ke rumah sakit atau ke posko-posko kesehatan yang ada di sepanjang jalur mudik. Kebanyakan pemudik yang dievakuasi adalah bayi yang mengalami step karena demam tinggi, manula, dan juga pemudik yang terkena serangan jantung. Alhamdulillah, korban yang berasal dari tol bisa tertolong semua. Mereka semua selamat karena korban dari tol itu bisa kami evakuasi menggunakan ambulan dan juga mobil patroli. Kita bisa menerobos jalur berlawanan, jadi mereka semua bisa diselamatkan. Namun korban dari jalur Pantura ada korban jiwa. Itu semua karena sulitnya proses evakuasi, cerita Budi dengan getir. Tidak semua seberuntung Wibowo Aziz atau korban-korban yang sudah dievakuasi oleh Budi Utomo. Menurut catatan detik.com, setidaknya ada 17 orang tewas dalam tragedi Brexit tahun itu, dan puluhan lainnya harus dirawat di rumah sakit. Penyebab korban meninggal dunia bermacam-macam, mulai dari kelelahan, dehidrasi, serangan jantung, keracunan karbon dioksida, hingga beberapa juga mengalami kecelakaan. Kemacetan di Brexit itu bisa terurai setelah petugas memberlakukan one way di jalur Pantura dan menutup jalan tol tiap ekor antrean yang mencapai 3 km. Kemudian mengalihkan kendaraan yang berada di jalan tol dengan membuka semua pintu gerbang tol, mulai Palimanan hingga Brexit. Sekian kronologi tragedi yang bisa Bang Bet ceritakan. Semoga tragedi semacam ini bisa membuat pemerintah lebih berhati-hati, serta bisa menjadi introspeksi kesalahan, sehingga di masa yang mendatang tak akan ada lagi tragedi untuk kedua kalinya. Juga menjelang Lebaran tahun ini, Bang Bet harapkan agar teman-teman penonton setia Bang Bet beserta keluarga diberikan keselamatan serta kelancaran saat melakukan mudik Lebaran. Maaf apabila ada salah kata atau salah informasi dari Bang Bet. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.